Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kami, yaitu sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Lerianto Yakob Fanggi sebagai moderator. Yang kedua, Anastasia Natalia Minggu. Yang ketiga, Mawarda Saifulewa. Yang keempat, Valeria Filia Pereira. Yang kelima, Marian Ciahula. Yang keenam, Damaris Dolorosa Dewi Pakerengo. Yang ketujuh, Marta Sion Alorinda Banlo. Dan yang kedelapan, Teresia Maria Banda. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang definisi kurikulum. Yaitu definisi kurikulum yang kami ambil, definisi kurikulum secara etimologis, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan menurut para ahli. Yang pertama, definisi kurikulum secara etimologis. Kurikulum berasal dari kata kurikulum, bahasa Yunani, yang diambil dari kata kurikulai dan kurir yang artinya pelari, serta kurir yang artinya ditempuh. Kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Berikut definisi kurikulum menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Kerr JF, kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, menurut Inlow, kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang khusus oleh pihak sekolah guna membimbing murid untuk memperoleh hasil dari pembelajaran yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menurut Buchem, pengertian kurikulum adalah dokumen tertulis yang kandungannya berisi mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik dengan melalui berbagai mata pelajaran, pilihan, disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menurut Murray Print, kurikulum adalah sebuah ruang pembelajaran yang terencana yang diberikan secara langsung kepada siswa oleh sebuah lembaga pendidikan dan pengalaman yang dapat dinikmati oleh semua siswa pada saat kurikulum diterapkan. Dari beberapa definisi kurikulum di atas, dapat saya simpulkan bahwa kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan kepada peserta pembelajaran dalam suatu periode di dalam suatu jenjang pendidikan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua. Dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materinya tentang komponen-komponen kurikulum. Komponen kurikulum ada 4, yaitu komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen strategi, komponen evaluasi. Yang pertama, komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu sistem pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan karena berhasil atau tidaknya sistem pembelajaran diukur dari banyaknya tujuan-tujuan yang tercapai. Tujuan pendidikan menurut Permendikmas nomor 22 tahun 2007 ada 4, yaitu yang pertama tujuan pendidikan dasar, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,
akhlak mulia, dan keterampilan hidup mandiri, serta mengikuti pendidikan selanjutnya. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah, yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan hidup mandiri, serta mengikuti pendidikan selanjutnya. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejurusan, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan hidup mandiri, serta mengikuti pendidikan selanjutnya sesuai kejurusan. Yang keempat, tujuan pendidikan institusional adalah tujuan pendidikan yang dikembangkan di kurikuler dalam setiap mata pelajaran di sekolah. Yang kedua, komponen materi. Kurikulum dalam komponen isi adalah suatu materi yang diberikan kepada anak didik untuk bahan belajar mengajar guna mencapai tujuan. Kurikulum memiliki kriteria yang membantu perencanaan pada kurikulum. Kriteria kurikulum ada 4, yaitu sesuai, yang pertama sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua, mencerminkan kenyataan sosial. Yang ketiga, mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Yang keempat, menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ketiga, komponen strategi. Kurikulum sebagai komponen strategi yang merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan dalam proses belajar mengajar. Strategi dalam pembelajaran gambar dari cara yang ditempuh dalam pembelajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan. Yang keempat, komponen evaluasi. Komponen evaluasi dalam kurikulum adalah memeriksa tingkat ketercapaian tujuan suatu kurikulum dalam proses dan hasil belajar peserta didik. Fungsi dari evaluasi pembelajaran ialah, pertama, untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Selanjutnya, dapat dilakukan perbaikan strategi. Yang kedua, untuk menjadi bahan pertimbangan, apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, dan bagian manakah yang harus disempurnakan. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemateri 4. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan bawakan materi tentang fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum terbagi atas 6 bagian. Yang pertama yaitu penyesuaian. Penyesuaian adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Yang kedua yaitu integrasi. Kurikulum mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang berintegrasi dalam masyarakat. Yang ketiga, diferensial. Kurikulum sebagai alat untuk melayani dan menghargai berbagai perbedaan di setiap siswa. Dan yang keempat, persiapan. Kurikulum mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya dan dapat mempersiapkan diri hidup bermasyarakat. Dan yang kelima, pemilihan. Kurikulum memberi kesempatan bagi setiap siswa untuk menentukan program belajar sesuai minat dan bakatnya. Dan yang keenam, diagnosis. Kurikulum dapat mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang keempat. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemateri yang kelima. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Indonesia telah beberapa kali mengubah kurikulum. Perubahan ini dipengaruhi oleh situasi politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Namun, semua kurikulum nasional tetap dirancang dengan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Berikut ini 10 kurikulum Indonesia dari awal kemerdekaan hingga masa kini. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda atau disebut juga dengan Leerplan yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan karakter sebagai warga negara Indonesia. Berikutnya, kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952. Ciri khas dari kurikulum ini adalah sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini juga, seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Berikutnya, kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, pembelajaran dipusatkan pada program pemerintah Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan dan jasmani, serta pembekalan di tingkat SD meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kelima. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemateri yang keenam. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan kurikulum di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga sekarang. Yang berikut, kurikulum tahun 1968. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum tahun 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Yang berikut, kurikulum tahun 1975. Di kurikulum tahun 1975 inilah mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum tahun 1975 tidak ideal dikarenakan beban tugas guru terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Yang berikut, kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum tahun 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum tahun 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CSBA atau cara belajar siswa aktif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang keenam. Dan waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketujuh atau pemateri terakhir. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya, kurikulum 1994 dan kurikulum suplemen kurikulum 1999. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pembelajaran dari semester ke catur bulan agar siswa dapat menerima materi lebih banyak dalam pembagian 3 kali catur bulan dalam setahun. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan memecahkan masalah. Selanjutnya, kurikulum 2004 atau dikenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan,
nilai serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum ini mendapatkan kritik perihal terkait alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar, KBK dianggap kurang memuaskan bagi pengajar. Selanjutnya, kurikulum 2006 atau dikenal dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pembelajaran, tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tetapi, terdapat pembedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Selanjutnya, kurikulum 2013 atau dikenal dengan K13 lebih menekankan pemikiran, kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami. Siswa diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Untuk pemateri yang ketujuh atau pemateri yang terakhir, dengan ini maka sekian materi dari kelompok kami, kelompok 2. Semoga materi yang kami paparkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.